Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan materi ataupun menjelaskan materi sesuai dengan tanggung jawab kami, yaitu mengenai kesehatan perusahaan asuransi syariah sekaligus dengan analisis rasio-rasio keuangannya. Nah, anggota kami terdiri dari 8 orang. Yang pertama yaitu ada Abdul Fatah, kemudian ada Ridwan Hasmi Maulana, kemudian ada saya sendiri yaitu Rizky Saya Mahendra, kemudian ada Kemal Muhammad Pasha, Ahmad Anwari, kemudian ada Muhammad Fikri Auli Agusti, kemudian ada Miftahul Anwar, dan terakhir ada Muhammad Fadil Ananda. Nah, langsung menginjak ke materi pertama, itu akan dijelaskan oleh Miftahul Anwar. Yang pertama, analisis laporan keuangan. Pengertian analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses penelitian laporan keuangan serta unsur-unsurnya yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memprediksi kondisi keuangan perusahaan atau badan usaha dan juga mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan pada masa lalu dan sekarang. Kemudian manfaat analisis laporan keuangan. Yang pertama, untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu. Yang kedua, untuk mengetahui kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki. Yang keempat, untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang diperlukan ke depannya. Yang kelima, untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak. Dan yang terakhir, sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai. Unsur-unsur dalam laporan keuangan perusahaan asuransi syariah. Beberapa unsur yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan asuransi syariah diantaranya sebagai berikut. Pertama ada laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan surplus defisit underwriting dana tabaru. Lalu ada laporan laba dan rugi. Lalu laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan dana tabaru. Laporan arus kas. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Catatan atas laporan keuangan. Contoh analisis rasio keuangan, yaitu yang pertama rasio likuiditas dari current ratio. Hasil current ratio pada tahun 2011 adalah nilai tertinggi, yaitu mencapai 855,37%. Hal ini mengindikasikan kinerja unit syariah Manulife Indonesia baik. Tahun 2012 sampai 2014, current ratio unit syariah Manulife Indonesia mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011. Lalu mengalami kenaikan pada tahun 2015. Rata-rata rasio likuiditas dalam periode 2011 sampai 2015 adalah sebesar 479,87%. Hal ini menunjukkan posisi likuiditas unit syariah Manulife Indonesia sehat, karena setiap tahunan nilai rasio likuiditas unit syariah Manulife Indonesia lebih dari 120%, atau menunjukkan kinerja unit syariah Manulife Indonesia dalam memenuhi utang atau kewajiban jangka pendeknya baik, sehingga dengan hasil tersebut mengindikasikan tidak terdapat masalah dalam kinerja keuangan dalam hal likuiditasnya. Ya, selanjutnya ada contoh rasio profitabilitas. Nah, di sini sudah terdapat tabel yang menunjukkan adanya rasio dari ROA. ROA sendiri adalah return of asset. Nah, pada tabel samping terdapat beberapa informasi yang menyimpulkan bahwasanya perusahaan sudah maksimal atau tidak dalam memaksimalkan aset yang telah dimiliki. Jadi semakin besar rasio ROA berarti semakin bagus perusahaan dalam mengelola aset yang dimilikinya. Nah, di sini sudah terlihat bahwasanya ROA terbesar pada tahun 2013. Jadi pada tahun ini perusahaan dianggap telah melakukan aktivitas dengan aset secara maksimal dibanding tahun-tahun lainnya. Gitu.
Yang kedua ada rasio profitabilitas melalui analisis ROE. Nah, ROE adalah pengembalian uang dari equity yang dimiliki. Jadi semakin besar ROE, maka semakin bagus perusahaan itu. Rata-rata return on equity atau ROE unit asuransi Manulife Syariah yang telah kami jadikan contoh sebesar 26,20%, sehingga dapat dikatakan kinerja unit Syariah Manulife Indonesia dalam mengelola aset dan modalnya dalam mendapatkan laba baik dan telah memenuhi ketentuan yang ada. Selanjutnya ada contoh rasio solvabilitas. Analisis debit to asset ratio adalah perbandingan besaran utang terhadap aset yang dimiliki perusahaan hasil jumlah debit to asset ratio unit syariah Manulife Indonesia pada tahun 2011 sebesar 11,69%. Kemudian meningkat di tahun 2012 sampai 2015. Meskipun begitu, rata-rata DAR sebesar 23,88% menunjukkan kinerja unit syariah Manulife Indonesia dalam memenuhi seluruh kewajiban dapat dikatakan baik karena hasilnya kurang dari 50%. Selanjutnya ada rasio solvabilitas dengan debit to equity ratio, yaitu perbandingan antara besaran utang terhadap equity hasil peroleh nilai debit to equity ratio tahun 2011 yaitu sebesar 13,39%. Hasil perhitungan debit to equity ratio dalam periode 2011 sampai 2015. Hasil perhitungan debit to equity ratio terbesar yaitu pada tahun 2014 dengan nilai sebesar 46,38%. Dan rata-rata DER sebesar 33,4%, menunjukkan kinerja unit syariah Manulife Indonesia dalam memenuhi seluruh kewajiban dapat dikatakan baik karena hasilnya kurang dari 50%. Jadi kesimpulannya adalah kesehatan perusahaan dapat dinilai dengan beberapa indikator kesehatan lewat analisis laporan keuangan, yang mana hal ini sangat berpengaruh dan sangat penting untuk mengevaluasi kebijakan yang sudah dilakukan, mengetahui aktivitas operasional perusahaan, dan untuk menentukan perencanaan kebijakan di masa yang akan datang, serta mengetahui apakah perusahaan sehat atau tidak. Nah, mungkin itu penjelasan dari PPT kami. Jika mungkin ada yang kurang dipahami, bisa membaca atau memahami dari makalah yang sudah kami susun yang tertera di beberapa slide nantinya. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Bila kita wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.